Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari NIM 240900000123. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek Citizen Matkul Kewarganegaraan 2. Di sini saya mengusung judul yaitu merokok saat berkendara. Materi yang akan dibahas ada 5 poin, yaitu identifikasi masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan, rencana tindakan, dan hasil wawancara. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan tidak fokusnya pengendara saat membawa kendaraan. Tindakan yang sering kali dilakukan oleh pengendara motor adalah merokok di saat berkendara. Tindakan tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan. Karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang atau pengendara lainnya. Yang kedua yaitu alternatif kebijakan. Beberapa pasal dan undang-undang yang telah dibuat pemerintah. Jika melihat dari tindakan pengendara yang merokok saat berkendara, sudah jelas pengendara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dinyatakan bahwa penggunaan sepeda motor wajib memenuhi sejumlah aspek, termasuk diantaranya kenyamanan. Pasal 6 huruf C berbunyi, pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 juga menegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Masyarakat pun dapat melaporkan pengendara yang terlihat merokok sambil berkendara. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga yaitu usulan kebijakan. Usulan kebijakan sendiri ada 3 poin, yaitu pengemudi dilarang merokok selama kendaraan dalam kondisi menyala atau bergerak. Yang kedua, dapat penambahan poin pelanggaran dalam sistem tilang elektronik bila memungkinkan. Yang ketiga, mengadakan edukasi melalui sosial media, baliho atau poster, sekolah mengemudi, dan tes pembuatan SIM. Yang keempat yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan sendiri ada 4 poin, yaitu penegakan hukum oleh polisi jika terbukti merokok saat berkendara. Yang kedua, sosialisasi peraturan kepada pengemudi. Yang ketiga, mengedukasikan tentang risiko keselamatan dari merokok saat berkendara. Yang keempat, kampanye keselamatan jalan raya untuk menyarankan agar tidak merokok saat berkendara. Yang kelima yaitu hasil wawancara. Yang pertama, hasil wawancara dengan pelaku. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari Fakultas Psikologi UNER. Sekarang saya semester 2. Saya dengan kakak siapa? Saya kakak Rian, umur saya 22 tahun. Saya di sini sebagai mahasiswa. Saya ingin mewawancarai kakaknya mengenai merokok saat berkendara. Iya. Boleh? Boleh. Jadi pertanyaan pertama kayak gini kak, seberapa sering kakaknya merokok saat berkendara? Tidak terlalu sering. Ketika saya merokok dalam berkendara, seringnya itu di saat lagi pusing atau habis banyak kerjaan. Terus apa alasan kakak merokok saat berkendara? Alasan saya itu karena pikiran saya terlalu penat, mungkin saya kurang kurang lebih
lebih nyaman aja gitu. Jadi saya merokok. Terus bagaimana kakaknya biasanya buang abu atau puntung rokoknya saat berkendara? Saya buang abu puntung rokoknya itu ketika di belakang saya tidak ada kendaraan lain. Terus kakak nyadar nggak sih kalau misal bahaya dalam saat merokok saat berkendara gitu? Iya, saya sadar akan bahayanya ketika saya merokok dalam berkendara. Terus apakah kakak bersedia untuk mengubah kebiasaan kakak merokok saat berkendara? Iya, saya bersedia untuk berubah atas pola hidup saya yang seperti itu. Baik, baik kak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Selebihnya terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan korban. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani dari Fakultas Psikologi Unmer. Saya sekarang semester 2. Sini saya dengan kakak siapa? Kalau saya namanya Adit. Nama saya Adit. Ya. Baik, saya akan mewawancari kakaknya mengenai korban soal merokok saat berkendara. Apakah iya. kakak bersedia? Bersedia. Bisakah kakak ceritakan bagaimana bisa menjadi korban mengenai merokok saat berkendara? Nah, waktu itu selepas saya ini mau ngopi kan, saya mau ngopi, habis itu saya tuh ya jalan lah naik motor seperti normal. Tiba-tiba di depan saya itu ada yang merokok, dan merokoknya itu dia tinggal buang aja, tinggal buang abunya ke samping sebelah kiri. Terus mungkin karena ada angin, jadi abunya masuk ke mata saya. Seperti itu. Bagaimana respon kakak mengenai hal tersebut? Wah, waktu itu saya ini sih tiba-tiba kaget karena sakit kan. Habis itu saya tuh langsung sen kiri untuk berhenti dulu untuk membersihkan mata saya. Padahal waktu itu saya udah pakai kacamata ini kan, tapi masih aja abunya itu. Apakah kakak sempat menegur atau melapor kepada pihak yang berwajib? Nah, kalau masalah negur itu kan saya kan sempat berhenti, jadi nggak sempat negur. Soalnya saya mengutamakan mata saya waktu itu, jadi saya nggak bisa negur. Bentuk dampaknya kepada kakaknya itu bagaimana? Nah, itu bentuk dampaknya ya. Itu mata saya tuh merah 3 hari dan berair. Terus harapan kakak mengenai hal tersebut bagaimana? Ya harapan saya tolonglah untuk misalnya pihak yang berwenang kayak polisi, misalnya melihat ada yang merokok sambil berkendara itu, ya tolonglah untuk ditindak seperti itu. Baik kak, saya ucapkan terima kasih atas wawancaranya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, merokok saat berkendara tidak aman, tidak sehat, dan berpotensi melanggar hukum. Untuk keselamatan dan kenyamanan semua pihak, sebaiknya pengemudi menghindari merokok saat sedang menyetir. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.